sahabat Nabolang, kalau suka film ini Coba coba di subscribe, subscribe, komen, komen dan atau like. like. Nah, bisa itu gede ngomongin. Bisa ngomongin oke kayak berarti ini. Teh ya, teh jenang lagok ya. Jenang lagok ya. Teh cantik ya, ngomongin ge tiasaeun ya tuh nge-YouTube. Alhamdulillah. Ngomongin sabaraha hiji urang kali? Dua pak. Dua. Dua. Istri pameget? Istri sang pamegat. Oh, sajodoh. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan urang kali solehah. Amin. Oke, Mang Udin diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Mang Udin lajengkeun salam wae ka keluarganya di abdi Kang Wahyu sahabat Ngabolang. Yuk. Yuk. Berarti ini Akang ngobrol keterusan sama Mang Udin ya, petani di sawah ini. Ini katanya mau menanyakan sesuatu ya. Tapi insya Allah akan jawab kalau memang Akang mampu. Tapi kalau memang tidak mampu, dikredit saja ya. Mau tanya apa Mudin? Begini Pak Wahyu, yang pertama itu di bulan Saum, mesti orang itu kan lupa makan, lupa minum. Ya, ya. Padahal kan lagi bulan Saum. Ya. Terus yang kedua itu berhubungan dengan istri, nggak boleh gitu. Terus yang ketiga itu masalah pijah. Terus yang itu apa, orang tua yang udah tua itu udah apa tua, boleh gitu. Terus ya, yang itu anak-anak ya. Yang 7 tahun itu gimana, boleh atau enggak gitu. Berarti ini pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi yang pertama, kalau bagaimana kalau sedang saum itu lupa? Itu biasanya kan kalau 1 hari 2 hari biasanya itu suka lupa. Biasa sarapan pagi, minum pagi ya. Ternyata kita datang ke dapur langsung minum atau langsung makan. Nah, kalau lupa itu boleh diteruskan bersaum ketika kita ingat. Kalau misalkan ini lupa misalkan, padahal sudah makan misalkan 1 piring umpamanya, lupa nih, itu nggak apa-apa, teruskanlah aja saumnya, dan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang lupa itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau berhubungan intim ya dengan istri di malam hari, Mlin? Iya, Ya. di malam hari. Di malam hari katanya boleh atau tidak? Nah, boleh ya. Kalau siang hari tidak boleh, kalau malam hari boleh. Karena di malam hari itu kan makan kita juga, minum bisa, makan bisa, begitu juga hubungan intim dengan istri itu boleh ya, tidak haram, kecuali kalau di siang hari itu tidak boleh. Itu hukumnya haram kalau di siang hari. Bahkan dulu ada kejadian seorang yang datang kepada Nabi. Orang itu bilang, ya celaka ya Rasul gitu. Kata Rasul, apanya yang celaka gitu? Ini saya kebablasan gitu. Kebablasan berhubungan intim di siang hari. Maka kata Rasul, kamu harus bersaum berturut-turut gitu. Ya, 2 bulan gitu, turut-turut gitu. Kata orang itu, mana mungkin saya bisa gitu ya Rasul gitu, sebulan saja saya sudah tidak kuat katanya ya. Itu kan masih muda, mungkin masih muda ya, seperti Mang Udin ini masih muda. masih muda gitu. Anaknya baru 2 nih, laki-laki perempuan ya? Iya, laki-laki. Laki-laki dan perempuan 1 jodoh nih. Jadi kalau di siang hari tidak boleh gitu, dendaannya harus bersaum 2 bulan berturut-turut itu. Kemudian kalau kata orang itu, jangankan 2 bulan, 1 bulan pun saya sudah merasa tidak kuat ya. Itu kan seperti Akang ya, itu kan sama-sama laki-laki memang begitu ya, gitu. Nah, kalau tidak mampu untuk bersaum kata Rasul, udah saja beri makan fakir miskin ya. Itu. Orang itu menjawab lagi, bagaimana saya
harus memberi makan fakir miskin. Karena di kampung saya hanya saya yang paling miskin. Sudah melanggar aturannya. Itu orang kalau menurut pendapat yang Akang miskin, ya yang melanggar aturan. tidak mikir juga, sudah miskin itu melanggar aturan ya. Tapi bagaimana kebijakan Rasul ya sudah gitu. Kalau tidak ada istilahnya, kalau tidak mampu memberikan makan atau denda untuk yang diberikan ke fakir miskin, udah aja yang ini Rasul memberikan bahan-bahan makanan ya kepada orang itu. Lalu orang itu bertanya lagi, menjawab lagi, yang miskin di kampung saya itu yang paling miskin adalah saya gitu. Maka kata Rasul, ya sudah saja, ini untuk kamu saja. Yang akhirnya dia diberi makanan ya. Begitulah Islam ya. Sebenarnya tidak keras. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama garis keras, itu keliru ya. Jadi betapa bijaksananya gitu. Kalau misalkan tidak mampu misalkan beribadah begini caranya ya. Karena di dalam agama Islam itu kalau misalkan diwajibkan zakat, kalau bagi orang yang punya nisab ya maksudnya. Kalau orang yang sengsara gak mungkin diwajibkan. Itu. Begitu juga masalah saum diwajibkan juga bagi orang muslimin muslimat yang beriman dan mampu bersaum. Sedangkan orang yang tidak mampu bersaum umpamanya karena sakit atau karena sedang ada di perjalanan, wanita sedang hamil, wanita yang sedang menyusui, maka agama membolehkan untuk meninggalkannya. Nah, tapi syaratnya ya itu diantaranya ada yang harus dikodok dan ada yang harus dipijah ya kalau tidak mampu itu. Orang tua misalnya udah tua sekali ya tidak mampu, itu wanita yang sedang datang bulan ya yang datang bulan. Kalau yang datang bulan biasa kan itu masih produktif ya, masih muda ya. iya. Nah, kemungkinan itu bisa ya dikodok itu di hari-hari atau di bulan yang lain selain bulan Ramadan gitu bisa. Kemudian ukuran pijiah ya, ukuran pijiah itu mengganti daripada saum, dibayarkannya adalah kepada orang yang miskin ya. Seperti di dalam Al-Quran itu ada keterangan bahwa kalau tidak mampu untuk melaksanakan saumnya itu wa'alal ladzina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin ya. Jadi ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan saum gitu karena tadi ya menyusui segala macam itu, maka berilah fidyah kepada ta'amu miskin, makanan kepada yang miskin gitu. Ukurannya itu disesuaikan dengan makanan yang dimakan oleh orang itu. Umpamanya Mang Udin misalkan makan 15.000 umpamanya, maka berikanlah 15.000. Atau mau melebihi juga nggak apa-apa, malah baik ya, malah baik gitu. Jangan sampai begini, kalau dimakan 15.000 yang diberikan cuma 5.000. Itu kurang baik gitu ya. Ya misalkan kita makan tiap hari dengan daging, misalkan dengan lauk, misalkan dengan telur, tapi ketika kita pijah itu maka diberi asin umpamanya gitu kan, itu kan tidak lebih baik ya. Sebaiknya ya sebanding atau yang lebih baiknya itu melebihi kebiasaan sehari-hari mulanya gitu. Kemudian yang tadi bagaimana hukumnya anak-anak bersaum. Kalau anak-anak bersaum itu karena belum diwajibkan, kalau anak-anak itu keutamaan dan fadilahnya, kebaikannya untuk orang tuanya karena telah mengajarkan kebaikan kepada anak ya, untuk belajar bagaimana bersaum ya, bersaum bagaimana. Itulah wargi ya yang bisa Akang sampaikan. Ini mungkin ada yang keliwat pertanyaannya, ada lagi itu orang tua yang udah tua gimana? Orang tua yang sudah tua, katakanlah pikun ya misalkan, boleh tidak berpuasa karena yang namanya pikun itu susah ya.
yang namanya pikun kan kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Nah, dia mau berniat puasa ketika pikirannya sedang ingat ya. Tetapi kalau misalkan waktu misalkan lupa, dia pasti makan tuh. Gitu ya. Boleh lah diganti saja kalau dengan itu ya, pijiah saja, nggak apa-apa. Kemudian yang bisa diganti dengan pijiah itu sebenarnya orang yang kerjanya itu sangat melelahkan, berat lah, kerja berat ya. Umpamanya misalkan nyupir misalkan, tiap hari nyupir kan dari Garut ke Bandung atau dari Garut ke Jakarta, umpamanya kan susah itu, ripuh kan. Kalau tidak minum itu berbahaya, itu bisa dehidrasi ya. Juga kalau kerjanya biasa Maudin nak munak istilahnya mah, iya, kuli panggul istilahnya mah. Kalau misalkan dipaksakan berpuasa pun sebenarnya itu akan timbul madarat ya. Itu awal mendarat itu boleh ya, boleh kalau memang kondisinya seperti itu. Kalau misalkan kerja ditinggalkan tidak dapat uang ya, kalau kerja itu tidak bisa saum kan, tinggal pilih ya, tinggal pilih mau saum atau mau kerja kan gitu. Kalau mau kerja tidak saum mungkin ya, nah diganti ya, dipijah saja gitu ya, dipijah saja. Jadi agama itu tidak memberatkan sama sekali bagi orang-orang yang beriman. Selalu ada rusak, selalu ada jalan keluarnya. Itu kan pijah teh umpama 15.000 atau 20.000. Kalau sehari itu, kalau 1 bulan kan, iya berarti bayarnya itu 1 bulan. Iya ya. Jadi kalau misalkan gini, ini ada pertanyaan lagi. Jadi kalau 1 hari habis 15.000, maka kalau 1 bulan dikali 15.000. Jadi kalau misalkan 15.000 dikali 3 itu kemungkinan 450 bener ya. Jadi 450.000 kita untuk pijiah selama 1 bulan. Itu sebenarnya bagi orang yang banyak uang itu sangat mudah ya. Tetapi bagaimana kalau misalkan orang nggak mampu ya. Kalau orang yang nggak mampu nggak apa-apalah gitu ya. Mau apa diberikan ya, mau apa diberikan kalau memang dia pun orang yang tidak mampu harus berusaha. Nah gitu. Misalkan kita misalkan tidak mampu ya harus berusaha. Saat kita saum berusaha kita jaga. Makanya Akang pesan, jagalah kesehatan ya, untuk kita mendapatkan istilahnya nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, diberi keutamaan oleh Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui melaksanakan ibadah saum pada tahun ini. Mudah-mudahan ya kita akan diberi umur yang panjang sehingga kita sampai kepada bulan Ramadan yang suci ini ya. Mudah-mudahan ini sebentar lagi, mungkin satu bulanan ya. Ini kan masih Rajab ya, Rajab, Sa'ban, Ramadan ya. Jadi tinggal 1 bulanan lah ya, setelah Rajab, Sa'ban juga Ramadan. Nah, sahabat di mana saja berada, mudah-mudahan obrolan Akang dengan Mang Udin ada manfaatnya ya. Mang Udin ada yang mau disampaikan ke sahabat Ngampolang di rumah? Ya udah aja gitu. Udah aja. Katanya terima kasih ya, kasih aja penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi ya. Bagi sahabat Akang sekali lagi ini obrolan di sawah nih sama Mang Udin. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, khusus untuk diri Akang sendiri, juga untuk semua yang mendengarkannya juga mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.